Halo bos saudara semuanya, bos saudara NTT, jumpa lagi di Lorin Sasa Channel. Welcome back to Lorin Sasa Channel. Kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan tutorial mengenai motion dalam animasi mempergunakan aplikasi PowerPoint. Oke, kalau kita sering kebingungan, untuk teman-teman yang punya hobi dan minat di bidang animasi, ingin membuat video-video animasi tapi kesulitan, sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang dapat kita pergunakan, salah satunya Microsoft PowerPoint. Oke, dan pada malam hari ini spesial untuk teman-teman semua, saya akan bagikan sedikit tips dan tutorial bagaimana kita mempergunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat animasi singkat. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, Bapak saudara semuanya, saya sudah buka aplikasi Microsoft PowerPoint, dan seperti yang teman-teman lihat tadi, ada video singkat yang saya buka di awal tadi, hasil akhir dari video yang saya buat, motion yang saya buat menggunakan aplikasi PowerPoint. Di sini saya tunjukkan ada dari satu slide pertama sampai dengan slide yang ke 164. Oke, kita start dari slide 1. Jadi di sini ada beberapa cara yang akan mempermudah kita. Ini slide pertama saya buka, ini adalah stop pertama dari animasi kita, artinya gerak yang paling pertama, kemudian akan kita gabungkan dengan gerak kedua dan seterusnya. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita menggambar objek yang ingin kita buat menjadi animasi. Oke, jadi caranya adalah setelah kita menggambar, jadi kalau teman-teman lihat saya blok objek pertama ini yang ada di slide 1 ini. Oke, saya blok dari bawah ke atas seperti ini ya. Jadi ini ada terdiri dari 4 bagian. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ada kelompok pertama itu bagian kepalanya, kemudian bagian yang kedua adalah bagian dari leher sampai dengan bagian lututnya, kemudian bagian ketiga dan keempat itu adalah bagian sepatu kiri dan kanan. Ada alasan kenapa saya membuat ini menjadi 4 bagian yang terpisah. Saya membloknya, sementara keempat bagian ini sendiri, masing-masing bagiannya itu sebenarnya adalah sebuah grup dari gabungan gambar. Seperti ini contoh teman-teman, saya perjelas lagi. Misalnya yang saya blok ini adalah bagian kepalanya. Oke, ini sendiri, bagian ini sendiri sebenarnya adalah grup dari beberapa gambar. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Saya klik kanan, lalu saya arahkan kursor ke grup, terus saya ungroup atau saya pisahkan kembali ya. Nah, seperti teman-teman lihat, ada bagian pertama topinya saya geser sedikit ya, seperti itu. Topi ini juga adalah grup juga. Jadi seperti ini, saya arahkan klik kanan, saya arahkan ke grup, lalu saya ungroup. Nah, dia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian bundarnya, dan juga yang kedua adalah pet dari topi atau moncong dari topi. Kemudian di bagian wajahnya ini adalah grup juga, itu bagian dari matanya, dan juga sebagian besar dari wajah yang lain. Ada maksud dari kita menggabungkan bagian-bagian gambar itu adalah supaya di saat kita menggeser posisi gambar yang kita inginkan, misalnya sepatu, dia tidak akan berpindah posisi seperti ini. Misalnya saya putar, saya akan copy dulu ya, contohnya seperti ini. Kalau kita ungroup, kita tidak buat dalam satu grup, ketika sepatu ini akan kita putar, nah dia akan menjadi bagian yang kocar-kacir
ya, mulai dari dasar sepatu, moncong sepatu, lalu bagian kain dari sepatu itu sendiri, semuanya akan menjadi bagian yang kocar-kacir. Sementara kalau bagian ini kita gabungkan menjadi satu grup seperti ini, saat kita putar dia, ya, dia tetap menjadi bagian yang sama. Saya akan menjelaskan kepada Anda rahasia dari membuat motion berjalan seperti ini. Oke, jadi rahasia dari video saya kali ini, dari motion saya kali ini, itu sebenarnya kita membuat motion dengan mempergunakan 24 slide. Ya, kita membuat 24 slide. Setiap slide anggaplah itu sebagai satu stop yang berbeda. Misalnya slide pertama adalah stop yang pertama, kemudian slide yang kedua adalah stop yang kedua, sehingga slide ke 24. Jadi kita mempergunakan 24 slide. Saya sudah paste ada 185 slide di sini. Jadi sudah cukup banyak langkah berjalan yang sudah saya buat dalam bentuk flip, dan kita coba putar di mode presentasi untuk melihat hasilnya. Tekan tombol on, ya. Nah, kecepatan berjalan seperti inilah yang saya maksud tadi waktu kita bukan mencentang tombol on mouse klik, melainkan kita klik after. Jadi semua waktunya saya buat menjadi kosong. Nah, kita putar, tekan home lagi, kita coba putar lagi. Ya, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, mungkin seperti ini dulu yang bisa saya bagikan pada teman-teman pada kesempatan kali ini di channelnya Lorin Sasa. Nanti di bagian yang berikut lagi akan saya jelaskan kepada teman-teman bagaimana cara yang mudah akan mempermudah kita dalam menggambar animasi. Mungkin teman-teman kesulitan ketika sudah pernah mencoba untuk menggambar menggunakan shape seperti lines, ada yang mungkin kesulitan ketika ingin membuat bentuk tertentu, karena memang ada cara dan trik khusus supaya kita lebih mudah dalam menggambar. Oke, itu nanti ada di bagian video yang berikut lagi akan saya berikan penjelasannya. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman semua, bersaudara semua CNTT, dan dimana saja berada yang sudah menonton video ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang teman-teman punya.